Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum taklim kita baca Fatihahnya yang sedikit hadiah minuman ini. Kita untuk mereka yang memberi minuman ini, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan sehat lahir batinnya, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahaduha an tu'mina billahi. Adapun yang pertama daripada 6 rukun iman, yaitu bahwa beriman oleh kamu kepada Allah, bi an taqtaqida ala tafsili, dengan bahwa kau beriktikad, meyakini oleh kamu secara terperinci akan bahwa annallaha ta'ala mawjudun, akan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu dan yang mawjud, qadimun yang memiliki sifat qidam, dari dulu sudah ada, batin lagi kekal, yakni sampai nanti terus ada, mukhalifun lil hawadisi, yang berbeda dengan makhluk-makhluknya, mustaghnin an kulli syai'in, yang terkaya dari segala sesuatu, wahidun yang esa, qadirun yang kuasa, muridun yang berkehendak, alimun lagi maha tahu, hayyun lagi maha hidup, sami'un lagi maha mendengar, basirun lagi maha melihat, mutakallimun lagi maha berkata-kata. Wa 'alal ijmali, dan secara garis besar, anna lillahi kamalatin la tatanaha, bahwasanya ada bagi Allah yaitu kamalatin, sifat-sifat kesempurnaan, la tatanaha, yang tidak ada berkesudahan oleh kamalat. Wa'lam annal mawjudati bin nisbati lil istighna'i anil mahalli wal mukhassisi wa adamihi arba'atun. Ketahui olehmu bahwasanya segala yang ada dengan nisbat kepada terkaya dari zat dan pencipta, dan ketiadaan terkaya, yaitu ada 4 perkara. Al-awwalu ma la yaftaqiru lahu ma'an. Yang pertama yaitu barang yang tidak butuh oleh barang bagi mahal, yakni zat di sini maknanya, wal mukhassisi, dan pencipta, ma'an padahal bersamaan. Wa huwa dzatullah, yaitu adalah zat Allah. Az-zani aksuhu, adapun yang kedua yaitu sebaliknya, ma la yaftaqiru lahu wa huwa sifatul hawadisi, yaitu sifat segala makhluknya. Az-zalisu ma yaqumu bi mahallin dunal mukhassisi, yang ketiga yaitu sesuatu yang berdiri oleh sesuatu pada tempat, pada zat, tidak ada pencipta. Wa huwa sifatul bari, yaitu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ay alladhi yakhluqul khalqa, bari itu maknanya Tuhan yang menciptakan makhluk, wa yudhiruhum, dan menampakkan makhluk, minal adami, dari tidak ada menuju ada. Ar-rabi'u aksuhu, yang keempat yaitu sebaliknya, wa huwa dzatul makhluqina, dan dia sebaliknya adalah zatnya para makhluk semua. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini
kita akan membedah rukun iman yang ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Apa maksudnya beriman kepada Allah? Kata Syekh Nawawi, maksudnya kita sebagai manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib meyakini tentang sifat-sifat Allah, baik sifat secara garis besar maupun sifat secara terperinci. Sebab saudara, untuk mengenal Allah tidak bisa kecuali melalui sifat-sifatnya. Oleh karena itu, arti iman kepada Allah, kita kudu meyakini sifat-sifat Allah baik secara global maupun secara terperinci. Secara global, dalam akidah Asy'ariyah ada 13 sifat. 13. Maturidiyah 20. Penggabungannya namanya akidah Asy'ari dan Al-Maturidi. Itu disebut sifat 20. Kita kudu yakin Allah itu punya sifat namanya wujud. Begitu kita kata Syekh Naib, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini nih kudu terpatri di dalam kita punya diri. Biar gampang, kalau dikata Allah itu ada, berarti kita ini sifatnya tidak ada. Itu begitu biar gampang. Kita yakini Allah itu sifatnya wujud, ada. Berarti sifat kita ini resmi dasarnya kita sebagai makhluk tidak ada. Kalau Allah bersifat kita sedari dulu sudah ada, berarti kita dulunya enggak ada, sekarang ada, namanya sifat kita hudus, baru dari tidak ada kemudian ada. Kalau Allah sifatnya baqa, sampai nanti terus ada. Kalau kita sekarang ada, nantinya kagak ada. Yakin gak? Ya udah, kalau yakin biasa aja, jangan berlebihan. Media menginformasikan tentang corona aja takutnya kayak bagaimana. Quran bilang neraka tuh mengerikan, biasa-biasa aja begitu. Jadi saudara, Allah tuh bersifat baqa, sampai nanti terus ada. Kalau kita mau nantinya enggak ada. Dari 3 ini aja udah muncul akhlak mulia. Kalau kita dulunya enggak ada, sekarang ada, maka kita kudu bersyukur sama yang ngadain kita.
mau dikasih kaya ke, mau dikasih miskin ke, urusan dia. Diadakannya kita aja oleh Allah itu satu nikmat, namanya nikmat ijab, nikmat diadakan dari tidak ada menuju ada. Kalau kita yakin Allah sifatnya baqo, kekal sampai nanti ada, berarti kita sekarang ada, nantinya kagak ada. Maka kita kudu ingat bahwa kita bakalan mati. Dipikirin tuh, bakal mati. Bagaimana cara kita biar ingat ama mati? Bawain ambulan pagi, siang, malam, uing-uing aja. Itu sih bukan ingat mati bikin orang sakit, bukan. Ingat mati itu, saudara, kita beribadah buat bekal kita mati. Begitu kita kudu ingat kalau kita bakal mati, kudu ibadah. Mau sakit mau kagak, mau kena corona mau kagak, kita tetap bakal mati. Sebab kita enggak punya sifat baqo. Yang punya baqo Allah. Tuh begitu. Jadi kita sadar mati ya biasa. Emang kontraknya habis. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya udah datang, mau sakit mau kagak ya mati. Allah bersifatnya mukhalafah lil hawadis. Apa tuh mukhalafah? Beda dengan kita. Biar gampang begitu. Mukhalafah lil hawadis itu beda dengan kita. Itu sifat keempat. Sifat keempatnya Allah itu mukhalafah lil hawadis, beda dengan kita. Kalau kita ini lemah, kalau Tuhan enggak. Kalau kita orang ini kalau demen pengennya ngasih, kalau Allah kalau demen pengennya nguji. Kata Nabi, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Bila Allah demen sama hamba, hamba diuji. Emang begitu. Jadi Allah tuh beda sama kita dan kita bersyukur Allah beda sama kita. Coba kalau Allah sama sama kita, udah bahaya. Begitu. Kita ada orang nyalon dewan. Waktu nyalon dewan datang mulu ke rumah kita siang malam, siang malam, siang malam, minta didukung. Ya kita bantu. Pas sudah jadi, boro bagi duit sama kita, bagi makanan sama kita. Lagi zaman PPMK begini, PPKM, oh PPKM. Kayak begini, dipanggil kagak nengok. Boro bagi duit dipanggil kagak nengok. Nyalon lagi. Kira-kira kita mau dukung kagak? Hah? Dia datang ke rumah kita, kita bukain pintu enggak? Emang apa? Hah? Emang apa? Gedek kita. Kemarin lu kemana? Sekarang aja susah nyari gue. Untung Allah enggak kayak kita. Waktu kita susah nyari Allah. Rumah reot, ya Allah bagi duit apa? Biar bisa betulin genteng nih. Ini kan tahajud mau 8 rakaat. Ini gara-gara hujan bocor begini 2 rakaat. Jadi nyari ember segala macem. Kasih duit lah biar rumah kita gedong. Kalau gedong bukan 8 ya Allah 100 rakaat. Kayak orang iya. Akhirnya dikasih duit sama Allah bisa bangun rumah. Malamnya ngorok mulu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Kagak ada, alhamdulillah. Lah kalau kemudian dia susah lagi nyari Allah, kalau Allah sama, lo kemarin kemana? Untung Allah nggak sama kayak kita.
Walaupun kita waktu senang kita nggak ingat Allah, lalu susah kita pengen balik sama Allah, kata Allah marhaba. Inna Allah la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar wa inna Allah la yabsutu yadahu fil nahar liyatuba musii'ul lail. Allah buka kedua tangannya di malam hari agar mereka yang berlumuran dosa di siang hari mau tobat, monggo. Saking baiknya Allah. Karena beda sama kita, beda sama kita. Walaupun kita mengalah, Allah masih kasih hidup. Kalau kita nih bos di kantor, kata pemerintah di rumahnya gajinya dipotong nggak? Hah? Dipotong nggak? Potong. Begitu. Emang begitu. Allah enggak, sampai sekarang orang bagi rezeki, mau ibadah mau gagal kasih hidup. Emang Allah mau mukhalafah bil hawadis, beda sama kita, sifatnya, zatnya, perbuatannya beda. Kelima, Allah itu sifatnya qiyamuhu bi nafsihi, kata Syekh Nawawi, mustaghnin an kulli syai'in. Allah itu maha kaya dari segala sesuatu. Berarti sifat dasar kita miskin, fakir, itu sifat kita. Sifatnya Allah al-ghani, yakni qiyamuhu bi nafsihi. Ini saya mau tanya sama yang ngaji, saudara-saudara yang ngaji ini, saya mau tanya, udah kaya apa belum? Belum. Saudara takut miskin nggak? Hah? Takut miskin nggak? Itu yang kita nggak ngerti. Yang kudunya takut miskin mah orang kaya. Nah, orang miskin takut miskin. Rumus dari mana? Begitu. Orang kaya tuh baru takut. Nah, kan saya tanya tadi, kaya belum berarti masih miskin. Saya tanya, takut miskin, takut, bingung juga, jeruk minum jeruk. Orang miskin nggak perlu takut, emang udah biasa. Orang kaya yang takut miskin. Jadi sifat dasar kita nih saudara adalah fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kita ini fakir, butuh sama Allah, butuh. Jadi jangan tinggal kita baca ya Hayyu ya Qayyum. Dalam Al-Quran cuma 3 kali Allah sebut ya Hayyu ya Qayyum. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita dikasih kesuburan nama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Kata Imam Ghazali, kalau mampu orang membaca Ya Hayyu ya Qayyum 1000, luar biasa, sehari semalam. Syekh Nawawi dalam kitabnya Nasoihul Ibad jelasin, siapa orang yang pengen diberi kesuburan nama Allah, baca Ya Hayyu ya Qayyum 1000. Siapa orang yang pengen dikasih dagangnya laris, dia baca Ya Hayyu ya Qayyum 1000. Siapa orang yang pengen dikasih anak keturunan, dia baca Ya Hayyu ya Qayyum 1000. Terserah bacanya mah. Apa demennya cash sekali duduk, karena memang dia demennya kredit ya di kredit, habis sholat 200 kan 1000 juga. Yang penting baca. Kalau dibaca, diwirid, Allah kasih subur.
Itu aurat hadratus Syekh Muallim Syafi'i Haddad. Auratnya ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ndak ngalamin stres dalam hidupnya. Orang yang baca ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, beri kami kehidupan yang lebih baik. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang kaya raya, yang maha mengatur segala hamba-Nya, berilah kami kekayaan lahir dan batin. Dagang jadi subur. Lagi emen boleh baca itu menggang apa? Boleh. Ya Hayyu ya Qayyum. Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Allah tuh kaya raya. Kalau manusia mau biar dikata kaya, ada di Karang Tengah orang kaya, katanya begitu. Kontrakannya ada 100. Kira-kira ditanya dia, pengen 200 apa pengen 100 saja? Hah? Pengen nambah gak kira-kira? Namanya masih miskin. Lah kan dia masih butuh. Masih butuh. Ada orang punya motor 1, kira-kira pengen 2 enggak? Iya, namanya masih miskin. Manusia itu nggak ada yang kaya, nggak ada yang kaya. Kayanya cuman relatif, tergantung mau dibandingin nama yang mana. Begitu. Allah itu kayanya mutlak, mutlak, enggak butuh tempat untuk didiami dan tidak butuh pencipta. Kalau kita butuh tempat, butuh pencipta. Fakir, butuh sama Allah, maka nyandar hidupnya ama yang kaya, ama Allah, jangan ama makhluk. Pengemis itu kudu ngemis di rumah orang kaya. Jangan jadi pengemis ngemis ke rumah orang miskin. Bener apa salah? Bener apa salah? Salah. Orang miskin mah kudu ngemisnya sama orang ketok pintu depan nggak keluar, pintu samping nggak keluar, pintu belakang ketok terus, lama-lama juga keluar. Kita orang ini orang miskin, ketok pintu Allah yang kaya, pakai dalail ke, belum juga tanda baca ratib juga, baca sholawat yang lain juga, baca Quran, ketok aja, ntar juga Allah keluarkan kemauan kita yang kita mau. Jangan bosan, itu sama Allah ngambek. Seminggu nggak dikasih tahajud, berhenti, kata Allah, kagak rugi gua, masih banyak yang tahajud timbang lu doang. Nggak rugi, biarin ngambek sama aku, tambah rugi. Jangan kita jadi hamba yang ngambekan nama Allah, rugi. Keenam, namanya wahdaniyah. Allah itu esa. Jadi yang ngasih teman kita tenang itu Tuhan kita juga. Ngapa kita jadi panik? Aduh, banyak orang mati. Dari dulu kalau lo mau ngobrolin orang mati tiap hari banyak. Apalagi kalau mau diumumin dari Sabang sampai Merauke tiap hari, banyak nggak? Lo banyak orang mati. Sekelurahan aja banyak, sekelurahan. Kalau mau diumumin, cuman kan nggak diumumin, diumumannya di lingkungannya doang. Tapi kalau mau dicatat mau yang mati berapa? Ya banyak. Belum yang udah masuk di tanah kusir, tuh ada berapa itu? Banyak. Jadilah kita orang ini Tuhannya sama dengan Tuhan teman kita. Teman kita tenang, kita kudu tenang. Teman kita nggak gusar, kita juga kudu nggak gusar.
Kata Nabi sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini pesannya menarik buat kita, la tuksir hammak. Kata Nabi, jangan banyakin stres dalam hidup. Tuh sama sahabatnya Ibnu Mas'ud, jangan banyakin stres, mikirin hidup, jangan. Mayuqdaru waqa, apa yang Allah takdirkan rezekinya buat ente terjadi. Sampai ente gak usah pusing, kalau udah rezekinya mah enggak kemana. Wa man lam yuqdar lam yaqa, kalau bukan rezekinya, walaupun kita udah kejar-kejar kagak dapat, emang belonan rezekinya. Jadi waktunya ibadah, waktunya dagang. Jangan habis waktunya ibadah dagang, waktunya dagang. Kapan ibadahnya? Rugi. Allah Esa, jadi enak ibadahnya. Qadirun, ketujuh, Allah tuh sifatnya kudrat, kuasa, bisa nurunin penyakit namanya corona, bisa. Enggak kelihatan wujudnya, susah, tapi percaya. Yang dihalang-halangi nggak boleh lewat. Corona apa orang? Ini mau penyakit orang berarti. Jadi saudara, ini kuasa Allah, dan kuasa juga nyabutnya. Maka kita kudu bareng-bareng zikir. Saya rindu sama pemerintah yang mendorong sama rakyatnya untuk dekat sama Allah. Ayo bantu kami rakyat supaya wabah ini hilang. Ayo pada zikir di masjid. Masjid tempat suci, rumah Allah, baca Quran kitab suci. Ente punya wudu ya, wudu itu suci, bisa menjauhkan dari berbagai wabah. Ayo doa, bantu kami, jangan panik, yang sakit kami obati. Begitu enak, jadi rada tenang di pikiran masyarakat. Jadi enggak dibingung-bingungin. Allah itu kuasa. Kalau gembok tuh adanya di toko bangunan A, jangan nyari kuncinya di toko bangunan B, orang nemu. Kalau kita orang nih penyakitnya dari Allah, jangan nyari kepada bukan Allah pengobatannya, lari ke Allah, biar Allah kasih jalan keluar, biar enggak stres. Masyarakat tuh enggak stres. Wong dalam adab Islam, orang sakit aja nih, ada orang sakit, kita enggak boleh nyeritain orang mati di samping orang sakit, enggak boleh. Jangan ada orang sakit kita bilang, aduh tetangga saya meninggal, ini yang sakit, begini yang sakit, dongengin yang sakitnya lagi, nggak boleh. Kenapa? Ada kelas VVIP, presiden suite, itu biar dia tidak terganggu. Kalau rame-rame, yang ini yang ini kagak tidur, baru tidur tambah parah. Begitu. Ini diajarin adab tuh dalam Islam. Allah tuh kuasa, maka apa aja gantungin nama Allah. Jangan tidak lari sama Allah. Wa ilaihi turja'ul umur. Segala perkara tuh balikin nama Allah, biar enggak stres. Nanti kita stres, bingung. Begitu.
Kalau kita orang kagak boleh dagang, kasih makan, kan kasihan. Dia mau dagang kagak boleh, tapi dikasih makan kagak, tuh kan biar mati dia, kan kasihan. Jangan begitulah, gitu. Udah, ente di rumah aja 20 hari, pokoknya saya bagi duit lah. Ya 10 juta jadi sehari 500.000. Kira-kira mau nggak? Oh mau juga. Itu begitu sudah. Kasihan yang dagang-dagang. Tapi dia kan nyari makan buat anak bininya. Ya kalau mau dibatasi, kasih makan. Jadi orang tidak ribut dan tidak buruk sangka sama pemerintah. Pikiran orang tuh bagus. Kasihan pemerintah kita, jadi dicurigai mulu sama rakyatnya. Kasihan. Jadi kita mau fokus sama zikir, baca sholawat, baca Quran, biar enggak stres. Begitu. Allah kuasa, maka kalau Allah kuasa, kita balikin nama yang kuasa. Jangan dalin akal kita melemah. Kalau udah divaksin mah tenang, enggak meningkat, justru bisa meningkat, bisa juga enggak. Itu begitu. Yang kuasa Allah, suruh pada gantung sama Allah. Dipesan aja dong pada zikir, deketin nama Allah. Begitu enak, jadi adem. Jangan ngandelin akal. Kan kayak negara kita, sila pertama aja Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan ngandelin akal, ngandelin Tuhan, i'timadnya. Akal melemah, nggak bisa apa-apa. Muridun, Allah itu sifat ke-8 namanya iradah, menetapkan sehat, menetapkan sakit, menetapkan kaya, menetapkan miskin, menetapkan untung bagi yang dagang, menetapkan rugi bagi yang dagang, menetapkan punya anak bagi yang menikah, menetapkan tidak punya anak bagi yang menikah. Semuanya ketetapan Allah. Maka kita baliknya sama Allah. Kita mau nggak punya ketetapan, kita mau bisanya usaha tapi tidak bisa menentukan, bisanya kepengen tapi nggak bisa memutuskan, karena kita nggak punya iradah. Balikin aja segala sesuatu sama yang punya iradah. Menetapkan sehat mati, ada semuanya. Jadi tawakal yang tinggi bagus. Alimun, Allah tahu. Kita mau bodoh, nggak tahu besok sehat apa kagak, wallahu a'lam. Ini pandemi sampai kapan aja, wallahu a'lam. Kita nggak jelas. Kalau sampai tahun depan 3 tahun kagak pulang-pulang, namanya Bang Toyib. namanya Bang Toyib. 3 lebaran kagak. 3 lebaran. Iya, ganti nama. Kita nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi kita mohon nama Allah biar Allah segera diangkat, biar ibadah ini enak. Kalau nggak ada Allah stres, mana udah belanja kambing, belanja sapi, ini bagaimana ini? Gak ada Allah dah. Yang penting kita ikhtiar, begitu. Yang netepin Allah. Allah mau tahu, kita nggak tahu. Minta sama Allah yang tahu. Penyakit apa, minta sama Allah obatnya, karena Allah mau tahu. Hayyun, hidup,
Allah mah hidup. Hakikat kita mati. Kalau kita ngadep Allah kayak mayit di hadapan yang mandiin, tenang. Jangan ikut ngatur Allah. Kita kudu tawakal. Hati, badan mau ikhtiar, tapi hati kudu pasrah sama Allah. Pasrah sama Allah. Kudu pasrah. Sebab apa? Allah mah hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Anda berserah diri sama Tuhan yang sifatnya hayat, yang enggak pernah mati. Kita percaya aja sama Allah. Kita enggak bakalan mati sebelum rezeki kita habis. Kalau kita masih hidup nih kayak sekarang, maknanya rezeki kita masih banyak. Jangankan di Allah, di departemen keuangannya aja malaikat Mikail, ini menteri keuangan, tugasnya bagi-bagi rezeki, nggak pernah korupsi nih, dibagi, ada jalan rezekinya, semuanya dibagi. Sami'un 11, Allah tuh mendengar. Kalau Allah mendengar, kita doa saja, minta sama Allah, jangan takut. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, Allah ngerti. Banyak berdoa sama Allah, Allah dengar. Kita jaga mulut kita, kayak sekarang bagus, disuruh pakai masker, biar kita nggak banyak ngomong sembarangan. Cuman ngomong mau kagak, tangan ini nge-share di grup, yang kagak ambil segrup masjidnya sama, ribut mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu begitu, Allah dengar. Udahlah, yang baik-baik, karena Allah dengar. Pikiran kita yang positif, kita kudu doa. Doa itu sama dengan harapan, harapan sama dengan magnet, maka akan menarik doa itu mindset kita, berpikir yang positif, niatin yang baik-baik, kerjakan yang baik-baik, fa insyaallah hasilnya baik. Jangan yang negatif, akhirnya negatif, ribet pikirannya. Jangan. Allah dengar. Ketularan kan didengar sama Allah. Kagak nih, mau kagak yang membuat benar Allah, kagak. Jadi pikiran, namanya disebut mindset. Bagaimana mind kita? Ke-12 basir, Allah melihat. Kalau Allah melihat kita, jangan korupsi, kan dilihat sama Allah. Biar kata rakyat kagak lihat. Jangan ngerjain dosa, biar keluarga enggak lihat, kan Allah lihat. Jangan ngeri, dilihat Allah. Kerjain yang bagus-bagus. Hati kita jangan sampah mulu. Hati itu kayak keranjang, kalau isinya sampah, orang aja udah deket. Hati kita kalau isinya akhlak buruk, hubul dunia, riya, ujub, kibir, tetek pengedah, namanya sampah, jelek. Tuhan tak mau dekat. Yang bagus, mutakalimun, berkata-kata. Allah tuh bersifat kalam, dan kalam Allah yang kita bisa nikmati kalam lafzinya, bukan kalam nafsinya, yaitu Quran kalam lafzi. Nikmati aja baca Quran, ikuti aja mal Quran. Kan di Quran ada wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran itu turun sebagai obat. Biar kita enggak stres, enggak tertular, banyakin baca Quran. Allah bakal demen kalau kita baca Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh.
Orang yang baca Quran itu keluarganya Allah dan orang spesial di mata Allah. Nggak usah banyak, seain aja, sehari seain. Kalau lagi semangat 2 ain 3 ain, kurang mau jangan. Tiap hari seain, tiap hari seain, tiap hari seain, seain aja, jangan banyak-banyak. Kalau lagi semangat ya 2 ain 3 ain sejuz. Jangan udah sejuz, saya udah 10 ain nih, besok pernah dia 9 hari. Jangan, ini nggak bener ini. Gitu, tiap hari. Nggak apa-apa, apalagi sekarang lagi dirumahin, kan enak. Jadi banyak ngederesnya. Sebagaimana teman saya, alhamdulillah begitu. Karena orang pada dirumahin, saya ini tukang kredit, jadi nagihnya enak. Kan orang lagi pada di rumah, begitu kata dia, begitu. Nggak apa-apa. Ini yang 13 ini namanya wajib kita yakini dalam rangka antuk minabillah. Kita percaya sama Allah dengan segala asma dan sifatnya. Ini kita jangan sampai mau diprotes oleh teman-teman kita yang tidak ngerti. Ngapa sifat Allah 13 Asy'ari dipanjangin jadi 20, sifat 20? Di kiamat itu Tuhan sifatnya? Bukan. Sifat Allah secara global banyak. Itu maknanya wa alal ijmal anna lillahi kamalatin la tatanaha. Jadi yang namanya sifat Allah secara global banyak, cuman yang wajib kita tahu 20. Itu yang wajib kita tahu, bukan sifat Tuhan 20, bukan. Sifat Tuhan mau banyak, yang kita kudu tahu 20. Jangan nanya ngapa 20, ini 20 aja belum hafal, pengen nambah dosa lagi jadi 100. Ini 20 aja belum hafal. Kenapa tuh 20? Ini biar gampang kita ngingetnya. Kenapa? Kan Allah ridho. Emang Allah ridho bukan sifat Allah. Jadi bukan begitu cara memahami. Begitu. Ridho adalah maknanya murka. Ini masuk pada fi'il. Nanti di kudrat udah masuk. Allah mampu kuasa juga untuk ridho, Allah kuasa juga untuk murka. Itu Asmaul Husna, tidak semuanya sifat-sifat Allah. Itu mau nama. Jadi kita harus bedain. Kan nama Allah 99, yaitu nama. Nama sama sifat beda. Tetangga saya namanya Soleh. Ya Allah, kelakuannya emaknya pegel banget. Itu namanya. Sifatnya kan belum tentu sama. Al-ismu ghairul musamma. Beda antara sifat dan nama. Itu mau nama Allah. Ini mau sifat-sifat Allah. Sifat yang tidak ada di sini sifat makhluk. Secara global sifat Allah enggak kayak itu. Pokoknya segala yang sempurna punya Allah, segala kekurangan tidak ada pada Allah. Tuh secara global disingkat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka Imam Bukhari tulis di ujung Sahih Bukharinya kalimatan khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kata, dua kalimat, ringan di lidah,
besar dan berat ganjarannya, dan didemenin nama Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Apa subhanallah? Maha suci Allah dari segala kekurangan. Wa bihamdihi, maha terpuji Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Namanya akidah global, menjadi bacaan sujud dan ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebab di sini puncak penghambaan kita kepada Allah. Pokoknya yang kurang-kurang kagak ada molok, buang tuh pikirannya. Udah doa nih seminggu, baca ratib sampai lecek, apa agak denger ya Tuhan? Ini nih bahaya. Namanya menisbatkan budak sama Tuhan. Salah dia. Waduh, kayaknya saya kurang serius. Kayak bayi, lihat bayi minggu, kata maknya, bentar toh, baba lu mau ke Rawan Cipondo mau mancing, lagi goreng tempe, mak begitu. Bentar, kata anaknya. Apa dianggap saya nggak serius lapar ini ya? Maka dia nangis. Itu lagi digoreng juga tempe, ditinggal. Kenapa? Udah serius berarti. Kita kayak begitu tuh sama Allah. Nih udah tahajud seminggu belum dikasih, apa dianggap kurang serius ya? Saya tambah nih, bukan 8, 12. Begitu. Jangan nih udah seminggu nggak ada perubahan, berhenti aja dah. Ya tambah agak dikasih. Bayi begitu. Bentar, baba lu mau mancing. Kata anak, ya udah dah. Ya kagak diopenin nama maknya. Habis goreng tempe tinggal lagi nyuci. Nah, jangan. Kita sama Allah. Hidup ini indah. Nikmati hidup. Sebab hidup ini nikmat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Antu'mina billah. Kita kudu beriman sama Allah dengan segala sifat-sifatnya, dan ini kudu ditanamin dalam hidup kita sehingga kita alhamdulillah nggak puyeng. Kalau sekarang kita barang banyak melayang gara-gara pandemi begini, kita bilang dulu juga kita nggak punya, lahir nggak bawa apa-apa, biasa gitu aja, biar nggak puyeng. Begitu kita dipuyengin, muyengin apa? Duit. Aduh, kita mati enggak kita bawa juga, enggak tahu di karang tengah ada nggak kain kafan yang dikasih kantong kayak begini nih? Hah? Kagak ada. Berarti duit barang sepera kagak dibawa. Itu yang kita puyeng-puyengin corona begini nih. Mau yang bakal kita kagak bawa. Buat bini kita, mana udah kita mati, bini kita kawin lagi, yang dulu hidupnya berantem mulu lagi sama kita. Apa enggak untung dia? Biasa ya. Dibawa tenang, jangan dibikin puyeng. Tapi duit tinggal tipis, diolah saja. Tempe aja. Hari ini Selasa, tempe bacem. Rebo, tempe goreng. Kemis, tempe kari. Jumat, tempe semur. Sabtu, tempe ditepungin. Minggu, tempe orek. Pokoknya diolah bagaimana kek. Namanya biar kita enggak bosan. Jadi tenang. Kayak ibu-ibu kasih duit sama lakinya 10.000, pengen makan daging sapi, jangan pusing, jangan marah, beli aja Royco rasa daging sapi. Royco mana daging sapi, udah saya bungkus Pak. Begitu, ini mereknya Royco. Begitu. Jadi enggak usah dibikin puyeng, jalanin aja itu.
jangan disetres-stresin. Akhirnya kita bukannya tambah ibadah, tambah males ibadah kalau stres. Ke masjid kagak, kongko-kongko iya, mancing iya. Ke masjid mau alasan pandemi, tapi main sepeda tuh dari Karangtengah nyampe Green Lake, nyampe Gunung Sindur, nyampe. Ada nggak yang kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Ke masjid kagak, mau apa? Akhirnya berpikiran yang gak jelas. Kita mantepin nama Allah, kita hamba Allah, ada Allah, ada Allah, dan ada Allah. Jangan ampe takutnya kita sama makhluknya melebihi takutnya kita sama Allah dan sama azab Allah. Jangan sampai kita kurang berharap sama Allah, putus asa. Jangan, balik sama Allah. Ya Rabb, kita hamba lemah, hilangin ini wabah. Begitu pemerintah itu aja biar enak. Insya Allah Allah kasih kita keselamatan di dunia, di kubur, dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja lah. Wa'lam anal mawjudati, tidak sempat untuk kita bedah malam ini. Nanti kita ulang wa'lam anal mawjudati, ingatin kami. Ada yang ditanya mungkin